Sejak zaman dulu, ada satu pertanyaan yang kayaknya nggak pernah hilang dari benak manusia. Pencarian abadi buat ngerti, semua ini tuh datangnya dari mana sih? Dari bintang-bintang di atas sana, sampai kesadaran yang ada di dalam diri kita. Pencarian titik awal ini seolah-olah mendefinisikan siapa kita. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Pertanyaan dari mana semuanya dimulai, ini bukan cuma teka-teki buat senang-senang aja loh. Ini tuh dorongan mendasar yang nyambungin kita semua. Dari nenek moyang kita yang ngeliatin bintang, sampai para pemikir paling hebat dalam sejarah yang ngabisin seluruh hidup mereka buat nyari jawabannya. Oke, buat ngerti ini, kita bakal lewatin 3 jalur penjelajahan. Pertama, kita bakal lihat keluar ke alam semesta yang luasnya tak terbatas. Terus, kita bakal nengok ke dalam, ke labirin rumit di pikiran kita sendiri. Dan terakhir, kita akan nyelam lebih dalam lagi, ke ranah spiritualitas kuno. Kelihatannya sih 3 perjalanan ini beda-beda ya, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, semuanya ternyata mengarah ke satu titik misteri yang sama. Perjalanan kita dimulai dengan ngeliatin bintang-bintang. Disinilah para fisikawan fokus, mereka pakai instrumen paling canggih di dunia buat seolah-olah muter balik waktu, mencari momen penciptaan alam semesta itu sendiri. Pencarian mereka ngebawa kita ke sebuah konsep yang, wah, bener-bener menantang akal sehat. Singularitas. Coba deh bayangin, seluruh realitas, tiap galaksi, bintang, planet, semuanya dimampatkan jadi satu titik yang lebih kecil dari atom. Sebuah titik di mana ruang dan waktu bahkan belum ada. Nah, inilah tembok yang dihadapi kosmologi modern, batas terjauh pemahaman kita. Dan jangan salah loh, para ilmuwan udah ngerain semuanya. Mereka menyaring gema samar dari Big Bang, menafsirkan riak di ruang waktu, dan bahkan nyoba bikin ulang detik-detik pertama alam semesta di dalam mesin akselerator partikel raksasa. Mereka benar-benar ngintip ke jurang penciptaan. Tapi, nah ini dia intinya. Tepat di titik nol, di singularitas itu, semua alat canggih kita jadi nggak berguna. Relativitas, mekanika kuantum, bahkan matematika seolah-olah nyerah. Sains berhenti dan mentok di jalan buntu. Oke, sekarang kita pindah. Dari yang super besar, kita masuk ke sesuatu yang super rumit. Dari kosmos, kita nyelam ke dalam otak manusia. Sebuah pencarian ke dalam. Di sini, para ahli neuroscience juga berhadapan dengan misteri mereka sendiri, yang disebut masalah sulit kesadaran. Pertanyaannya kedengeran simpel, tapi implikasinya luar biasa. Gimana caranya kumpulan sel dan sinyal listrik di dalam kepala Anda sekarang ini bisa menciptakan pengalaman subjektif, perasaan hangat dari cinta, indahnya warna merah, atau bahkan kesadaran simpel bahwa aku ada? Sama kayak para fisikawan tadi, mereka juga punya alat canggih buat memetakan setiap sudut otak, melacak setiap sinyal, dan menghitung setiap selnya. Tapi ternyata, sama kayak di kosmos, mereka cuma nemuin jejaknya doang. Mereka bisa lihat otak nyala pas kita lagi bahagia, tapi mereka nggak pernah bisa nemuin rasa bahagia itu sendiri di dalam materi otak. Mereka cuma bisa lihat efeknya, bukan sumbernya. Oke. Setelah sains ngebawa kita ke ujung jalan di dunia luar dan dunia dalam, kita beralih ke jalur ketiga, sebuah pencarian yang jauh lebih kuno. Metode ini nggak pakai teleskop atau pemindai otak. Instrumennya cuma satu, kesadaran itu sendiri. Jauh sebelum ada sains modern, tradisi-tradisi mistik udah bergulat dengan misteri yang sama loh. Dalam sufisme Islam misalnya, mereka ngomongin soal Nur Muhammad. Ini bukan sosok ya, tapi sebuah konsep tentang cahaya pertama, kesadaran awal yang jadi benih dari semua ciptaan. Kalau di belahan dunia lain, filsafat Hindu menamakannya Brahman. Lagi-lagi, ini bukan sosok dewa, melainkan kesadaran murni itu sendiri yang tak terbatas dan jadi dasar dari segalanya. Sementara itu, pemikiran Buddhis menggambarkannya sebagai sunyata, yang sering diterjemahkan sebagai kekosongan. Tapi ini bukan kosong yang hampa ya, melainkan kekosongan yang justru jadi sumber dari segala kemungkinan. Terus gimana caranya? Nah, ini beda banget sama sains. Metodenya itu ke dalam. Ini tentang menenangkan pikiran yang riuh, melepaskan semua label dan definisi supaya bisa mengalami sumber itu secara langsung, tanpa perantara apapun. Nah, disinilah semuanya jadi super menarik. Pas kita jejerin ketiga pencarian ini, muncul sebuah pola yang luar biasa. Coba deh kita satuin ya, polanya jadi jelas banget. Kosmologi, dia ngelihat keluar dan mentok di singularitas, titik di mana hukum fisika runtuh. Neuroscience, dia ngelihat ke dalam dan berhadapan sama masalah sulit, sumber kesadaran yang nggak bisa diukur.
Dan spiritualitas, dia nyelam lebih dalam lagi, menunjuk ke dasar dari keberadaan yang ada di luar ego kita. Lihat kan polanya? 3 metode beda, 3 bahasa beda, tapi ujung-ujungnya nyampe di gerbang misteri yang sama. Sebuah titik awal yang nggak bisa dijelasin pakai alat atau konsep kita. Jadi, ini poin pentingnya nih. Pas sains mentok, itu bukan berarti sains gagal. Justru sebaliknya, itu bisa kita lihat sebagai sebuah pintu, sebuah undangan buat kita beralih. Dari sekedar tahu tentang sesuatu, menjadi mengalami sesuatu secara langsung. Pada akhirnya, semua pencarian ini tuh nyambungnya ke satu kesimpulan yang puitis tapi juga dalam banget. Bahwa di balik semua kerumitan ini, sebelum ada alam semesta, sebelum ada kesadaran, ada sesuatu yang fundamental. Sesuatu yang bahkan nggak bisa kita kasih nama. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah kita menjelajahi batas-batas teleskop dan mikroskop, mungkinkah instrumen terakhir dan yang paling penting buat nemuin sumber dari segala sesuatu, itu ya kesadaran kita sendiri? Coba direnungkan.